أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, ibunda, ayahanda, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan sehat walafiat. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan lebih khusus, marilah kita banyak berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayahanda, bunda yang dimuliakan Allah taala, kita akan lanjutkan kajian kita bagaimana mendidik anak-anak kita pada bulan Ramadan. Pada bagian kemarin kita sampai pada poin ketiga, nasihat ketiga untuk ayah bunda, untuk kita sekalian sebagai orang tua, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik, selamat di akhir zaman. Maka yang keempat, ayah bunda, nasihat yang keempat, wahai ayah bunda, berinteraksi, mencintai, bergaul bersama anak pada masa poin dan usia anak-anak. Mencegahnya bergaul dengan orang-orang hina dan jahat, perbanyak bergaul dengan orang-orang baik. Inilah yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak baik. Ibaratkan anak kita adalah makanan, maka jangan sampai makanan ini terinfeksi berbagai macam bakteri sehingga dimakan oleh orang-orang yang sehat, maka orang sehat pun akan terkena dampaknya. Tidak menjadi sehat lagi karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, mengkonsumsi yang membuat badan sakit. Oleh karena itu anak juga begitu. Jangan sampai anak ini kena virus, anak ini kena bakteri, anak ini kena racun. Dijaga. Bergaul bersama anak, ayah bunda, ayahanda bunda, berinteraksi, mencintai, beraktivitas dengan mereka. Kenapa? Berteman dengan mereka penting. Jadikanlah teman terbaik, orang terdekat itu adalah bunda. Jadilah teman curhat yang paling didengarkan itu adalah bunda, bukan orang lain. Apalagi curhat di medsos, apalagi bikin status. Curhatnya tidak ada, bunda tidak bisa tempat curhat. Ayahanda demikian juga, maka dia akan curhat dengan membuat status, curhat dengan teman-teman yang belum tentu. Orang yang dicurhat itu menjadi orang baik yang akan menuntun dia selamat dunia akhirat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Maka agama seseorang itu tergantung teman dia. Teman dia siapa? Teman dekatnya siapa? Kalau baik, insya Allah dia akan jadi anak baik. Kalau temannya tidak baik, dia akan terseret menjadi anak-anak yang tidak baik. Kebaikan itu susah menularnya. Keburukan itu cepat menularnya. Ini setelah kita melihat anak-anak kita yang kecil, anak-anak kita yang masih usia belia, yang labil, ketika dekat dengan orang baik, begitu ketika awalnya tidak baik dekat dengan orang baik susah. Apalagi ada pengalaman dari seorang bunda yang dulu belum hijrah, kemudian hijrah, betapa berat meninggalkan dunia kemaksiatan, betapa berat meninggalkan dunia-dunia yang penuh dengan kejahiliahan. Tetapi atas izin Allah, dengan doa orang tua, dengan makanan yang halal, doa orang-orang soleh, akhirnya bunda ini menjadi bunda yang solihah. Dan mudah-mudahan ayahanda bunda yang mendengarkan kajian ini, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk istiqomah sampai kita mendapatkan akhir husnul khotimah. Maka teman baik ini penting. Teman orang tua, teman ayah dan bunda sekalian, teman anak-anak kita, pilihkan teman terbaik, lingkungan terbaik. Pilihkan lembaga pendidikan terbaik untuk anak kita. Berdoalah di bulan Ramadan ini agar Allah memberikan pendidikan terbaik untuk anak kita. Memberikan guru terbaik untuk anak-anak kita.
termasuk memberikan teman-teman terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian yang kelima ya Bunda, membuat anak tumbuh dan berkembang sebagai seorang yang mulia dan gentle. Inilah tugas ayah dan bunda. Bagaimana anak berkembang, tumbuh menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Inilah makna qurrata a'yun. Menjadi penyejuk mata. Dia berkembang tumbuh dalam ketaatan, menjadi hamba yang mulia dan gentle. Sehingga apa? Dia mencintai perkara-perkara yang agung dan mulia. Mencintai Al-Quran, mencintai sunnah. Mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasulullah, mencintai agamanya. Dan membenci hal-hal yang bodoh dan nista. Tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka dengan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang agung dan tidak mencintai perkara-perkara yang dungu. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Ta'ala, apalagi anak laki-laki, jangan sampai dibuat samar-samar dan dibiarkan menyerupai perempuan, orang-orang yang jatuh moralnya dan hina, sebab hal itu baginya merupakan kerugian yang besar dan aib. Maka tempatkanlah di perpustakaan kita buku-buku dari tokoh-tokoh Islam, dari pahlawan-pahlawan Islam, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia, sebagai referensi bacaan mereka, sebagai pengantar tidur anak-anak kita. Kalau seorang muslimah, carilah pahlawan-pahlawan, sahabiah Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah SAW. Ceritakanlah kisah perjuangan beliau. Ceritakanlah bagaimana keteguhan iman beliau. Ceritakanlah bagaimana pengorbanan tadhiyah beliau terhadap Islam ini. Sampai diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka di dalam satu riwayat hadis, mari kita sampaikan kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Ibunda ayahanda yang dimuliakan Allah Ta'ala, poin yang keenam, nasihat yang keenam adalah, ayah bunda, perhatikanlah pakaian dan keadaan anak. Anak hendaklah diarahkan agar beretika sesuai dengan anjuran dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai anak kita ini latah mengikuti pola dan mudah musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir, justru mereka anti dengan hijab, anti dengan jilbab, anti dengan pakaian yang menutup aurat. Mereka berlomba-lomba untuk membuka aurat, mengikuti festival yang membuka aurat, bangga dengan tepuk tangan makhluk Allah Ta'ala yang lain yang tidak tahu dengan agama ini, bangga dengan kejuaraan, bangga dengan dunia, bangga dengan dinar dan dirham, tetapi dia tidak bangga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka sampaikan kepada mereka, ajarkan, perhatikan pakaian yang dikenakan anak-anak kita. Kenapa? Jangan sampai meniru orang-orang kafir. Walaupun dari sisi pakaian, apalagi pola hidup mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jangan sampai apa yang didengar dari orang-orang kafir dicontoh. Apa yang dilihat tidak baik dicontoh oleh anak-anak kita. Betapa dahsyatnya pengaruh film. Betapa dahsyatnya pengaruh YouTube. Bagaimana dahsyatnya pengaruh bacaan komik. Bagaimana dahsyatnya pengaruh teman sebaya yang jahat. Maka jagalah mereka. Jagalah mereka agar tidak mengikuti orang-orang kafir. Jagalah mereka agar tetap menjadikan idola mereka adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan tentu kita bisa melihat 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita desain kurikulum Ramadan untuk anak-anak kita di rumah kita. Ayah bunda, tidak ada waktu lagi, apalagi kesempatan banyak. Sekarang di saat kerja dari rumah, aktivitas banyak di rumah, menemani anak-anak kita. Sudah saatnya kita melakukan perubahan. Dan inilah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan saat turun wabah corona. Tapi kita ambil hikmah yang positif. Mungkin inilah cara Allah untuk mengembalikan kita. Agar kita merenung bahwa kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Bahwa yang bisa menolong Allah, yang bisa menyelamatkan adalah jalan hidup yang meniti jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, nasihat yang ketujuh adalah untuk ayah bunda
menanamkan sikap mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hati anak, mengagungkan semua yang berkaitan dengan agama. Sehingga Anda akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan segala asma, sifat dan perbuatannya dan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib. Mari kita kenalkan Allah kepada anak kita. Ya minimal selesailah satu kitab tauhid kepada anak-anak kita. Kita kenalkan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna. Kita kenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jauhkan dari segala sifat-sifat yang dipikirkan oleh orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada aib. Maka di bulan Ramadan ini ketika banyak rukuk, banyak sujud, banyak membaca takbir. Berapa rakaat kita sholat tahajud? Berapa rakaat kita sholat tarawih witir? Berapa dalam satu hari ketika bulan Ramadan? Banyak membaca takbir, banyak rukuk dan sujud, banyak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada ananda, hidup ini berat. Sesungguhnya ujian ini besar. Tetapi katakanlah setiap persoalan jangan sampai menjadikan Allah tersingkirkan. Begitu juga ketika ada wabah yang sekarang ini dialami oleh berbagai macam bangsa, berbagai macam agama, etnis, semuanya mengalami musibah. Yang kena corona bukan 1-2 kelompok, tetapi semua. Ini artinya apa? Bahwa ini ingin menunjukkan makhluk Allah yang kecil ini, yang tidak kelihatan, ternyata bisa melumpuhkan berbagai macam aktivitas manusia. Itu artinya apa? Allah lah yang maha besar, nak. Segala persoalan yang ada di dunia ini tidak akan selesai kecuali kembali kepada Allah. Ketika ada masalah, jangan bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Dan katakan pada setiap masalah, wahai hutang, wahai masalah anak, wahai masalah rumah tangga, wahai masalah bisnis, wahai masalah negara, wahai masalah penyakit, wahai masalah virus, wahai virus, kamu kecil, aku punya Allah yang maha besar. Wahai virus, kamu kecil dan tidak akan bisa menjadikan aku ini panik, aku bersedih, aku punya Allah yang maha besar. Maka ketika kita katakan Allahu Akbar, Allah maha besar, semuanya kecil, tidak ada yang tidak dapat terselesaikan. Maka inilah yang penting kita berikan kepada anak kita. Kemudian yang ke-8, mengarahkan Anda untuk mencari dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Fokuskan motivasi anak untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Apa manfaatnya kamu belajar ini, nak? Apa manfaatnya kamu ditugasi guru selama masa liburan? Ambil manfaatnya. Bersungguh-sungguh dan ikhlas mencari ilmu. Kenapa? Dimuliakan orang berilmu. Mengerahkan segenap dayanya dalam menghafal dan mengulang pelajaran. Tidak ada kelemahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekurangan, tidak ada kejelekan. Menghafal, mengulang pelajaran adalah sesuatu yang berharga yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Menghafal penting, mengulang pelajaran penting. Mengapa? Dengan menghafal, mengulang-ulang, kemudian faham, mengamalkan, kemudian mengajarkannya. Dan inilah barokah dari ilmu. Yang akan menjadikan orang mendapatkan hidayah itu asbab mendengarkan ilmu. Hadir di majelis ilmu, termasuk kajian kita pada kesempatan hari ini. Memberinya pemahaman tentang besarnya manfaat dan lezatnya ilmu. Sampaikan kepada anak manfaat ilmu. Orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya. Nah, orang-orang yang tidak berilmu dihinakan. Mereka tidak tahu yang baik dan yang benar. Mereka tidak tahu mana yang mulia dan yang hina. Tapi orang berilmu tahu dan memilih yang mulia. Memilih yang baik. Memilih yang bisa memberikan kelezatan dunia dan akhirnya. Sehingga mendorongnya bangkit dari tidur untuk mencari ilmu. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata pasrah, tidak ada kata diam, tidak ada kata berhenti kecuali membaca. Iqra, iqra, iqra. Belajar. Datang ke majelis ilmu, datang kepada ulama, memuliakan ulama, menghadiri majelis ilmu. Untuk apa? Diamalkan. Untuk apa? Diajarkan. Sehingga ada barokah di dalam kehidupan dan keselamatan dunia akhirat diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ke-9, ayah bunda mendidik anak. Apa yang dilakukan oleh ayah bunda? Memohonkan taufik. Apa taufik itu? Kekuatan untuk melaksanakan hidayah. Untuk anak-anak kita. Memohonkan taufik untuk anak kita. Agar dikaruniakan kebajikan oleh Allah Ta'ala. Dan terus-menerus mendoakan. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk memberinya kebaikan. Memberi petunjuk. Menolongnya. Memelas. Memohon kepada Allah Ta'ala di tengah malam. Dan saat-saat doa dikabulkan, apalagi di bulan Ramadan. Saat-saat doa diijabah.
Siang orang berpuasa sampai berbuka, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa orang tua kepada anaknya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa saat sepertiga malam terakhir diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka manfaatkan ini. Belum tentu kita masih hidup di Ramadan yang akan datang. Kita bersyukur ayah bunda, hari ini masih diberikan keselamatan, hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat. Betapa banyak orang-orang yang di bulan Ramadan kemarin masih sholat tarawih bersama kita, masih berbuka puasa bersama kita, masih bersenang bersama kita, hadir di majelis ilmu bersama kita, tapi hari ini sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya mereka kepingin mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, di mana orang berpuasa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, di mana orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayah bunda yang berbahagia, mohonkan taufik, doakan anak-anak kita dengan tulus dan ikhlas. Bekerja keraslah, walaupun kita tidak tahu apakah masih berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keimanan ke dalam hati dan mengokohkan anak-anak kita dengan Islam. Dan mudah-mudahan kita diberi umur yang barokah sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka doa dalam surat Al-Furqan ayat 74, ayah bunda, jangan lalai dan jangan lupa. Marilah kita senantiasa lantunkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah bunda, nasihat yang terakhir, mencintai, menyayangi, mengasihi anak, bermain dan bercengkerama dengannya, menyenangkan hatinya, tidak mengasarinya, tidak membeberkan aibnya di depan orang lain. Perlakukan anak-anak seperti Nabi Muhammad SAW memperlakukan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan akhir yang husnul khotimah. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعلنا للمتقين إماما